Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, saya akan lanjutkan ya. Ini adalah part kedua, integral fungsi materi matematika wajib kelas 11. Saya akan bahas insya Allah nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Nomor 11, nilai integral 0 sampai 4 fx dx sama dengan 2. Dan integral 2 sampai 4, 2 fx dx sama dengan min 2. Maka nilai dari integral 0 sampai 2 3 fx dx adalah. Oke guys, bagaimana ini? Untuk soalnya, ini 3 boleh kita lepas di depannya. Sama seperti soal nomor 10 ya, yang sudah kita bahas di part ke-1. Maka menjadi 3 dikali integral 0 sampai 2 fx dx. Ini yang kita cari. Oke ya. Nah, pada integral terdapat konsep apabila saya memiliki A sampai B fx dx ditambah dengan B sampai C fx dx, maka nanti hasilnya adalah ini B-nya boleh kita coret menjadi integral A sampai C fx dx. Inilah salah satu sifat operasional untuk integral. Ya, dari sini kita bisa peroleh 3 dikali. Agar menjadi 0 sampai 2, sedangkan di soal diketahui 0, 4, 2, 4, maka nanti kita bisa buat 0 sampai 4 fx dx ditambah 4 sampai 2 ya, fx dx. Nah, nanti kan menjadi bagaimana Mbak? Jadi kayak gini, 3 dikali ya, dari soal kita diketahui bahwa integral 0 sampai 4 fx dx itu adalah 2. Saya masukkan angka 2 ditambah integral 4 sampai 2. Nah, sedangkan di soal diketahui 2 sampai 4. Nah, saya akan olah ini dahulu ya, Dek. Integral, ini angka 2-nya saya letakkan ke depan. 2 dikalikan integral 2 sampai 4 fx dx sama dengan min 2. Maka nanti integral 2 sampai 4 fx dx sama dengan min 2 dibagi dengan 2. Ya, maka menjadi min 1. Apabila yang diketahui 2 sampai 4 kok kita rubah menjadi 4 sampai 2, maka nanti yang tadinya negatif menjadi positif. Kalau misalkan tadinya sini positif menjadi negatif. Begitu guys, ya. Maka awalnya kan tadinya nilainya min 1. Ya, itu dengan catatan integral 2 sampai 4. Nah, ternyata yang kita butuhkan 4 sampai 2, maka min 1 menjadi plus 1. Begitu ya. Ya, maka jawabannya 3 kalikan 3, 9. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 12. Integral 3 sampai 8 2 dx adalah. Nah, ini kan sebuah konstanta ya. Kalau konstanta kita integralkan maka menjadi 2x. Ya, maka dia menjadi 2x. Tidak plus c ya, karena ini adalah integral tertentu, ada batasannya. Maka 2x 3 sampai 8. Ya, artinya apa? X-nya saya substitusikan angka 8 dikurangi dengan 2x-nya saya substitusikan angka 3. Begitu guys. 16 dikurangi 6. Jawabannya 10. Begitu ya. Next, nomor 13. Wah, ini maaf ya, tidak jelas ya. Semoga bisa dibaca ya. Integral 4x min 7. Maka berubah jadi bagaimana? 4x saya integralkan menjadi 4 per 2x kuadrat gitu ya. Min 7x dengan batasan min 2 sampai dengan 6 ya. Maka ini 4 bagi 2, 2 ya. 2x kuadrat min 7x dengan batasan 6 min 2 ya, atau min 2 ke 6, sorry, cara bacanya itu min 2 ke 6.
Ya, saya substitusikan pada saat X-nya 6, 2 dikalikan 6 kuadrat dikurangi 7 kalikan 6, lalu saya kurangi dengan 2. X-nya saya substitusikan min 2. Min 2 kuadrat dikurangi 7 kalikan min 2. Begitu ya. 36 kalikan 2 adalah 72. Min 7 kalikan 6 itu adalah min 42. Dikurangi 4 kalikan 2 itu 8. Min 7 kalikan min 2 itu adalah plus 14. Ya. Oke, ini menjadi 30 dikurangi 22 ya. Iya, jawabannya adalah 8. Oke. Ya, silakan kalian hitung kembali ya, Dek ya. Nomor 14 saya letakkan di sini. Integral 6x kuadrat min 4x plus 1 dengan batasan 1 sampai dengan 4. Ya, kita coba ya. 6x kuadrat jika kita integralkan menjadi 6 per 3x pangkat 3 dikurangi 4 per 2x kuadrat ditambah x dengan batasan 1 sampai 4. 6 dibagi 3 adalah 2, 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x dengan batasan 1 sampai 4. Ya, saya lanjutkan ya di sebelahnya ya. Saya akan substitusikan pada saat x-nya 4. Ya, 2 dikalikan 4 pangkat 3 dikurangi 2, 4 kuadrat ditambah 4 ya, dikurangi dengan x-nya saya substitusikan pada saat 1. 2 kalikan 1 pangkat 3 dikurangi 2, 1 kuadrat ditambah 1. Ya, maka menjadi 2 dikalikan 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya, langsung aja ya. 64 dikalikan 2 itu adalah 128. Dikurangi, ya ini 16 kalikan 2 itu 32 ya, ditambah 4. Dikurangi, ini 2 kurangi 2 kan habis ditambah 1. 128 dikurangi 32 ditambah 4 itu kan 100 ya. 100 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 99. B ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 15. Ya, saya akan operasionalkan ini terlebih dahulu ya. Saya akan kalikan, maka integral min 1 sampai dengan 5. X dikalikan 2x itu adalah 2x kuadrat ya. X dikalikan min 5 itu min 5x ditambah 6x, maka plus x. 3 dikalikan min 5 itu menjadi min 15 dx. Oke, yuk 2x kuadrat diintegralkan menjadi 2 per 3x pangkat 3 ditambah dengan setengah x kuadrat dikurangi 15x dengan batasan min 1 sampai 5. Saya substitusikan pada saat x-nya 5, maka 2 per 3, 5 pangkat 3. Langsung saja ya. 5 pangkat 3 adalah 125 ditambah setengah 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 15 kalikan 5. Itu 75 ya. Nah, lalu saya kurangi dengan pada saat x-nya saya substitusi min 1. Ya, 2 per 3 min 1 pangkat 3 adalah min 1. Ditambah setengah min 1 kuadrat itu ya tetap 1 ya, maka dikalikan 1 dikurangi 15 dikalikan min 1 maka menjadi plus 15 ya. 125 dikalikan 2 adalah 250 per 3 ditambah 25 per 2 dikurangi 75 ditambah 2 per 3 dikurangi setengah dikurangi 15 gitu ya. Oke, 250 ditambah dengan 2 itu kan 252 per 3 ya. Lalu 25 dikurangi 1 adalah 24 ya. Ditambah 24 per 2 min 75 ditambah min 15 maka menjadi min 90. 252 bagi 3 itu 84 ya deh.
84 ditambah dengan 12 dikurangi 90. Ya, 84 ditambah dengan 12 itu adalah 96. 96 dikurangi dengan 90 itu adalah 6. Begitu ya. Jawaban yang tepat adalah poin C. Kita lanjut ke soal nomor 16. Integral min 1 sampai 3, 4x plus p dx adalah 8. Maka tentukan nilainya P. Oke, kita integralkan terlebih dahulu ya. Maka 4x integralnya menjadi 4 per 2x kuadrat plus px dengan batasan min 1 sampai 3. Ya, hasilnya 8 tuh nanti ya. Saya akan operasionalkan di sini. Maka menjadi 2x kuadrat plus px dengan batasan min 1 sampai 3. Ya, maka 2, ya, saya substitusikan pada saat x-nya 3. 3 kuadrat itu 9. Ditambah dengan 3p, ya, dikurangi dengan kita substitusikan pada saat x-nya min 1, maka 2 min p. Nah, baru deh hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Ya, hasilnya 8 di sini. Oke, 2 kalikan 9 itu 18. 18 dikurangi 2 itu adalah 16 ya, maka 16. 3p ditambah p itu adalah 4p. Sama dengan 8. Ya, maka nanti 4P sama dengan 8 dikurangi 16 itu adalah min 8. Maka P-nya ketemu min 2. Oke, jawabannya adalah D. Selanjutnya, integral 1 sampai A 5 min 2x dx itu adalah 0. Berapakah nilainya A? Ya, 5 diintegralkan menjadi 5x. Min 2x saya integralkan menjadi min 2 per 2x kuadrat. Begitu ya. Dengan batasan 1 sampai A, hasilnya adalah 0. Oke, maka saya substitusikan pada saat x-nya A ya, menjadi 5a min a kuadrat. Dikurangi, saya substitusikan pada saat x-nya 1. 5 min 1. Oke, hasilnya adalah 0. Paham ya? Menghasilkan min A kuadrat plus 5A. Ini kan 5 kurangi 1, 4 ya. Maka jadi min 4 sama dengan 0. Atau saya pindah ruaskan ke kanan, maka menjadi A kuadrat min 5A plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Maka menjadi A 4 itu kan 4 kalikan 1. Pakai min. Min 4 tambah min 1 itu kan min 5. Min 4 kalikan min 1 itu plus 4 ya. A-nya adalah 4 atau A-nya adalah 1. Maka A yang memenuhi di sini adalah C. Oke ya guys. Kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui turunan fungsi fx dinyatakan dengan f aksen. Ini adalah turunannya. Jika grafik fungsi fx melalui 2,7 rumus fx. Oke. Ya. Rumus fx. Kalau mencari rumus fx itu adalah integralnya f aksen x. Gitu guys ya. Maka rumus kurva di sini adalah integralnya dari 3x kuadrat min 4x plus 1 dx. Oke ya guys, yuk kita integralkan 3 per 3 x pangkat 3 min 4 per 2 x kuadrat plus x plus c. Nah ya, maka menjadi x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus c. Nah c-nya berapa mbak? Nah inilah gunanya titik. Saya akan substitusikan ya. Ini fx saya anggap y ya. Fx ini saya anggap sebagai y. Ya, saya masukkan pada saat y-nya min 7. Oke. Min 7 sama dengan x-nya saya masukkan 2 ya. 2 pangkat 3 8 dikurangi. Ini sama aja 4 kalikan 2 ya, habis 8 ditambah x-nya 2 plus c. Ini kan kurang ya. Maka c-nya min 7 min 2 min 9. Oke, kita masukkan kembali. Maka nanti fungsi fx adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 9. Jawaban yang tepat adalah E.
Ya, nomor 19. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan AT, T kuadrat min 4T, M per sekon kuadrat ya. Benda tersebut akan berhenti setelah Benda akan berhenti itu dengan catatan apabila VT-nya sama dengan 0. Untuk mencari rumus VT atau persamaan VT, maka percepatan kita integralkan ya. Percepatan kita integralkan. Ya, atau VT itu adalah integral dari percepatan. Maka integralnya T kuadrat min 4T dt. Ya, maka bagaimana ini? 1/3 T pangkat 3 min 2T kuadrat. Ya, inilah VT-nya. Agar benda berhenti, maka tadi VT sama dengan 0, maka 1/3 T pangkat 3 min 2T kuadrat itu hasilnya adalah 0. Ya, T kuadrat saya lepaskan, maka menjadi 1/3 T min 2 sama dengan 0. Paham ya? T kuadrat sama dengan 0, 1/3 T min 2 sama dengan 0. Ya, maka nanti T sama dengan 0. Di sini 1/3 T sama dengan 2, maka T sama dengan 6. Ya, T sama dengan 0 ini pada saat benda itu awal ya, dari keadaan diam sampai benda tersebut berhenti. Ini tadi berhenti ya, berhenti itu pada saat VT sama dengan 0. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan adalah waktu pada keadaan diam sampai berhenti itu membutuhkan 6 detik. Ya, jawabannya adalah poin B. Kita masuk ke soal nomor 20. Misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan 2 M per sekon. Setelah melaju selama 3 detik, jarak yang ditempuh adalah 35 meter. Ini adalah S-nya ya. Jaraknya tuh 35 meter setelah 3 detik. Pergerakan mobil tersebut mengalami percepatan yang dinyatakan dengan, ini adalah rumusnya percepatan ya, 2T plus 4 M per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil setelah 6 detik. Berapakah jarak yang ditempuh setelah 6 detik? Ya, seperti dengan konsep nomor 19, kita akan mencari V ya, VT ya. Rumus VT itu adalah integral dari percepatan ya. Ini percepatannya, saya masukkan integral dari 2T plus 4 dt. Maka nanti VT adalah T kuadrat plus 4T plus C ya. Nah, VT-nya itu kan 2. Ya, saya masukkan ya. Ini VT-nya 2 sama dengan T kuadrat plus 4T plus C. Nah, kita anggap pada saat T awal adalah 0. Maka 2 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4T. T-nya saya masukkan angka 0 ya. Plus C. Maka C-nya ketemu 2 ya. VT sama dengan T kuadrat plus 4T plus 2. Inilah VT. Selanjutnya, untuk mencari fungsi ST, itu adalah integral dari fungsi VT. Begitu. Ya, maka integral dari T kuadrat plus 4T plus 2 dt. Ya, maka menjadi 1/3 T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 2T plus C. Nah, ternyata ST-nya tuh 35. Saya masukkan di sini 35. Dan pada saat T-nya 3 detik. Jadi 35 meter itu pada saat waktunya 3 detik. Melaju selama 3 detik. Ya, saya masukkan aja 1/3, 3 pangkat 3, ditambah 2, 3 kuadrat, ditambah 2, dikalikan 3, plus C. Ya, diperhatikan 27 bagi 3 itu adalah 9 ditambah, ini kan 9 kalikan 2, 18 ditambah 6 plus C. Maka C sama dengan 35
saya kurangi dengan 33 ya. Ya, hasilnya adalah 2. Oke, kita peroleh bahwa fungsi ST itu adalah sepertiga T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah dengan 2T dan nilai C-nya adalah 2. Ya, dari sini ya, Dek ya. Ini ya. Kita peroleh di sini. Nah, berapakah jarak yang ditempuh pada saat T-nya 6? Saya substitusikan sepertiga 6 pangkat 3 ditambah 2, 6 kuadrat ditambah 2 kalikan 6 ditambah 2. Ya, 6 pangkat 3 dibagi 2 itu adalah 72 ditambah 36 kalikan 2 itu 72 ya, ditambah 12 ditambah 2. 144 ditambah dengan 14. Ya, jawabannya 158. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.